Dua, tiga, empat. Begitu kayak kasino itu. Wah, kasino bernasib baik tuh. Ayo, ayo, ayo. Apaan sih? Enak aja. Curut. Lo lagi lo. Jangan marah dulu, soalnya. Diam lo. Ini hotel apa bekas toko buku kan? Jangan takut, nggak ada apa-apa. Permisi, Mbak Rekso, permisi. Selamat malam, Non Beni. Bukan adiknya Dracula, Win. Bukan, itu Pak Orang. Komar. Pak Komar, ini semua teman-temannya Winnie. Good morning, ma'am. Lah, budak. Bienvenue en Indonesia. Ah, bonjour. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Auriez-vous une chambre de lit pour ce soir? Mais je veux une chambre très calme car je suis épuisée. Vous comprenez? Je suis Nggak ada lagi di épuisée. sini. J'ai trop marché aujourd'hui. Ça fait 3 jours que j'ai les mêmes problèmes. Et qu'est-ce que vous Aduh. avez comme activité? Very pericoloso Viens nih. une boîte. Je veux me reposer dans une Aduh, chambre douce. Tulisannya Je peux voir kecil-kecil lagi nih, la radio. aduh. Pelan-pelan dong lo. Lo. Iya. Ya, jangan dipelintir dong. Tenang bagaimana? Bro, Bro. Waduh, tuh badan bisa ngekek gitu. Kayak ular keket. Kamu kok ngos-ngosan begitu? Berisik lo. Gantian dong. Dalam jiwa dan hatinya rasakan luka yang terdalam dari segala luka. Rasakan sakit, keresahan yang datang. Pernah mencintai dan kini menghilang. Terpaksa lepaskan semua yang pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cing, biji mana kabarnya kamu di sana? Semoga selalu sehat dan mendapat rezeki yang banyak ya. Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Kita bernostalgia lagi nih Cing. Kali ini Lupus akan ajak kalian ke tahun 1989. Ceritain alur film komedi dari Warkop DKI yang berjudul Sabar Dulu Dong. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Semua kebohongan diriku. Tak mampu lagi hadapi semua ini. Gelap menghentikan pergi. Awal di film ini diceritakan Winnie yang diperankan oleh Eva Arnaz mendatangi kosan Anita yang diperankan oleh Anna Shirley. Winnie merupakan pacar dari Indro. Winnie pun kemudian meminta Anita untuk antar dia ke dalam kosan karena malu kalau dia sendiri yang masuk. Di waktu itu, Dono yang sedang olahraga push up di depan pintu masuk kosan. Karena Winnie dan Anita masuk kosan sambil mengobrol, mereka pun tidak melihat ada Dono yang sedang push up. Udah ketangkep basah lo masih berani ngomong sorry lo. Wah, kasino bernasib baik tuh. Ayo, ayo, ayo. Apaan sih? Ternyata Indro yang habis dari dapur melihat kekasihnya itu digendong oleh kasino, yang dia pun tak terima dengan kelakuan itu. Winnie datang ke kosan mereka untuk ajak teman-temannya itu liburan ke puncak, karena bokapnya Winnie baru aja dapat warisan hotel dan para pegawai hotel tersebut lagi pada liburan. Winnie pun berencana daripada libur pada bengong kayak cacing kepanasan, lebih baik mereka semua kelola hotel itu. Liburan dapat dan uang pun dapat. Ide Winnie pun mendapat respon yang sangat antusias dan semua pun akhirnya setuju, termasuk Indro. Daripada liburan kita nggak kemana-mana, lebih baik kita kelola aja tuh hotel. Kan lumayan kita dapat honor. Kebetulan pelayan-pelayannya lagi pada cuti. Terus? Wah, kalau begitu kita pergi berempat ya. Win, gua yang urus diskonya ya. Sip. Kok berempat? Dari tadi lu diem aja. Kirain gak berminat. Jadi tertarik juga nih. Iya. Emang kalau diem artinya nggak setuju. Singkat cerita, mereka berlima pun pergi ke lokasi hotel tersebut yang berada di daerah puncak. Dengan riang dan gembira, perjalanan mereka pun akhirnya tiba di malam hari. Ternyata tempatnya di luar ekspektasi mereka. Semua pun bahkan mengira hotel punya bokapnya Winnie sudah modern dan bagus.
Apa yang mereka lihat? Gedung itu seperti gedung kosong yang tak berpenghuni 10 tahun. Kasino pun sampai bilang gedung itu seperti rumahnya Dracula. Aduh. Mereka semua pun masuk ke dalam gedung tersebut. Gedung yang terlihat kumuh dan menyeramkan, penuh dengan kayu dan sarang laba-laba. Tetapi tenang aja Cing, ini bukan film horor ya. Tiba-tiba muncul seseorang bernama Pak Komar yang diperankan oleh Pak Tile. Dia merupakan penjaga gedung tersebut. Bukan adiknya Dracula, Win? Bukan, itu Pak Orang. Komar. Pak Komar, ini semua teman-temannya Winnie. Esok pagi pun tiba, semua orang bergeliat membersihkan dan memperbaiki gedung tersebut. Kali ini gedung tersebut sudah berubah menjadi sebuah hotel yang siap untuk dihuni dengan nyaman. Di pagi itu, Indro yang siap-siap sebagai resepsionis dikagetkan dengan seorang tamu yang baru datang. Ternyata tamu tersebut adalah bule Prancis yang nyerocos aja ngomongnya. Indro pun gelagapan buka-buka buku terjemahan yang gak kekejar itu bule ngomong apa. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Auriez-vous une chambre de lit pour ce soir? Mais je veux une chambre très calme car je suis épuisée. Ou comme ça fait 3 jours que je pleure sans arrêt. Je veux me reposer dans une chambre née. Je suis Nggak ada lagi di épuisée. sini. J'ai trop marché aujourd'hui, c'est mes problèmes. Et qu'est-ce que vous Aduh. avez comme activité? Very coloso Il y a nih. une boîte d'où je Tulisannya peux voir kecil-kecil lagi nih. Aduh. J'espère que ça Aduh, pourrait aider aduh. pour oublier. Ternyata bule itu cuma ngeprank Indro. Ternyata dia pun bisa memakai bahasa Madura. Kalau sampai nggak bisa bahasa Perancis, kenapa sampai pakai ngomong Perancis? Dalam bengongnya, Indro malah curi-curi pandang ke dada si bule dan dia pun mulai menggombal kembali. Di saat itu Winnie datang yang melihat pacarnya sedang lagi ngegombalin bule. Ternyata Winnie salah duga. Si bule tahu apa yang diomongin oleh Winnie. Kalungnya bagus sekali ya, Win. Beli di Bali katanya masa. Sama bule dekil aja lo kegatelan. Mandi 5 kali sehari kok dekil. Sampai menghina saya ya? Sampai sangka saya nggak ngerti. Wong saya sudah lama di Madura. Maaf. Kemudian Indro yang resepsionis menjabat juga sebagai runboy dan antar bule itu ke kamarnya. Dalam perjalanan, Indro terus pantai bemper dari si bule tanpa berkedip. Karena saking fokusnya, dia pun tak memperhatikan anak tangga yang tiba-tiba dia jatuh terjengkang. Rasain lo. Dasar lo. Makan tuh bule belel. Saya kasih. Wah. Sampailah mereka di kamar yang dituju. Bule itu pun masuk yang melihat-lihat kamarnya. Sedang Indro mengecek kamar mandi yang ternyata lampunya mati. Indro pun mencari saklar lampu di balik tembok. Ternyata bukannya saklar yang diraba oleh tangan Indro, melainkan dada dari si bule. Pas banget Winnie datang dan melihat kelakuan pacarnya sekali lagi. Winnie pun cemburu dan kesal. Dia pun cabut dan lari dari tempat itu, yang kemudian dikejar oleh Indro. Kemudian Indro pun klarifikasi tentang keadaan sebenarnya. Tetapi Winnie tak langsung percaya begitu aja. Di dalam pikiran Winnie, dia terlalu cemburuan. Dan Winnie pun merasa kasihan dengan Indro yang selalu dia marahi. Akhirnya Winnie pun berinisiatif untuk meminta maaf ke Indro dan akan kasih kejutan untuk Indro. Di saat yang tepat Pak Komar sedang bawa kue tar. Kemudian Winnie pun meminta kue tersebut dan Pak Komar suruh buat kue kembali. Ternyata Indro pun balik lagi ke kamar si bule dan meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Indro pun angkat bantu koper wanita bule tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata di bawah koper terdapat kecoa yang langsung refleks wanita bule itu peluk Indro. Dilihatlah oleh Winnie yang niatnya mau meminta maaf ke Indro. Tanpa pikir panjang, kue tar itu pun langsung ditemplokkan ke wajahnya Indro. Di lain kisah, datang kembali seorang tamu laki-laki yang nampak terlihat necis. Dia datang ke Indro memesan kamar satu untuk dia sendiri. Pria itu pun mempertanyakan fasilitas yang ada di dalam hotel tersebut. Dan si pria pun menyebutkan fasilitas-fasilitas yang dia inginkan. Kemudian Indro pun tak mau kalah. Dengan pedenya menjawab di hotel tersebut terdapat fasilitas yang sangat utama. Disco, swimming pool, dan ada fasilitas lain, misalnya golf, sepak bola dan sebagainya. Olahraga misalnya, olahraga golf. Itu ada. Karambol. Karambol. Silakan tulis identitas Anda, Pak.
Iya. Maaf Pak, hotel ini ada larangan membawa perempuan selain istri. Oh, apakah saya ada tampang playboy? Hah? Tidak, Pak. Saya orang baik-baik kok. Boleh saya bayar dengan itu apa yang hijau-hijau itu? Kredit card? Oh, bukan. Hijau-hijau itu Giro? apa? Bukan. Travel check? Bukan yang hijau. Wesel. Bisa? Iya, dengan wesel. Tidak bisa, Pak. Hotel apaan ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana, Pak? Jadi? Jadi, dengan sangat terpaksa. Singkat cerita, ternyata pria tersebut sedang diawasi oleh Dono dan dicurigai memasukkan wanita ke dalam kamarnya. Dono pun mengintip dari bawah. Melihat si pria sedang berdua dengan wanita di balkon teras kamarnya, Dono langsung bereaksi dan memakai baju dinasnya. Dia pun mendatangi kamar si pria necis itu, tetapi setelah di depan pintu kamar itu terlihat ragu-ragu dan gugup. Tiba-tiba secara mengagetkan si pria itu keluar kamar. Si pria pun memesan es jeruk 2 gelas. Ketika si pria masuk, Dono menyuruh Kasino ambilkan 2 gelas es jeruk. Dono pun berinisiatif memasuki kamar sebelah untuk mencoba menguping pembicaraan si pria yang dicurigai membawa wanita tersebut. Belum 10 menit, Dono masuk ke kamar sebelah, digeplah oleh yang sewa kamar. Dan Dono pun berdalih sedang memperbaiki tembok dan dinding dari kamar itu. Dono kemudian ambil alih es jeruk yang dibawa Kasino. Di saat Dono masuk ke kamar tersebut, ternyata pintunya keras yang membuat es jeruk tersebut jatuh. Apa yang dilakukan Dono melihat kejadian itu? Dono pun akhirnya ujuk-ujuk marahin Kasino. Itu kerja bagaimana sih? Kerja kalau begitu sembarangan. Mari Pak, maaf Pak. Terus? Bapak terganggu Terus? ya. Aduh, Terus. Kita memalukan hotel kita, ngerti? Aduh, pikiran kamu tumpah begitu, ha? Mari Pak. Aduh, bagaimana? Ngaku saja lulusan akademi perhotelan, tapi kerjanya ngawur. Maaf ya, saya emosi sekali Oh, Pak. bagus. Es jeruk pun sudah ada kembali. Yang Dono antar langsung minuman tersebut. Dalam memasuki kamar, mata Dono tak lepas akan sudut-sudut dan isi dari kamar tersebut. Setelah Dono antar es jeruk itu, dia pun tidak langsung pergi. Pria itu kemudian kasih uang tip, tetapi Dono menolak. Dono pun mencari-cari alasan untuk melihat-lihat, tetapi tak menemukan apa-apa. Sampai dia pun balik kembali ke kamar itu untuk memastikan. Kemudian Dono ambil asbak yang mau dibuang sampahnya. Dan Dono pun menghitung puntung rokok di asbak itu. Di malam hari, Dono, Kasino, dan Indro melancarkan aksinya untuk memata-matai pria tersebut. Mereka pun membawa tangga untuk alat menaiki lantai 2 di dalam hotel itu. Indro pun kemudian menaiki tangga tersebut yang diikuti oleh Dono dan Kasino, yang membawanya menuju salah satu kamar yang sudah ditargetkan. Apa yang dilihat oleh Indro membuat dia tak bisa berkedip. Ternyata si wanita bule sedang jogging di kamarnya. Kamu di situ aja, kita angkat berdua. Pelan-pelan dong lu. Kamu tenang aja, jangan gerak-gerak. Ya, jangan dipelintir dong. Waduh, tuh badan bisa ngek-ngek gitu. Kayak ular keket. Indro. Bro, kamu kok ngos-ngosan begitu? Berisik loh. Bagaimana ceweknya? Gantian dong. Dan pada akhirnya, karena Indro kaget si wanita beranjak menuju balkon, dia pun menjatuhkan tangga yang terus meniban Kasino, sedang Indro bergelantungan di balkon. Teganya Dono memanggil Winnie, dan dia pun bilang Indro sedang mengintip si bule dibantu oleh Kasino. Lu juga diam-diam ikut-ikutan ya? Dasar sama gatelnya lo. Bagus ya. Bohong, Win, bohong. Ngintipin aja lo kerja lo. Apaan? Dia yang ngintip. Gua ketiban tangga. Indro pun kemudian masuk ke kamar, yang ternyata Dono sudah pura-pura tidur. Indro terus berusaha untuk bangunkan Dono, tetapi dia terus tidak merespon sampai Indro ambil tuas dari bawah tempat tidur itu. Dan secara refleks tempat tidur itu pun ngejelengit yang di dalamnya ada Dono yang lagi pura-pura tidur. Di suatu ketika, di saat semua orang sibuk di meja makan karena waktu itu merupakan jam makan di hotel, ada 2 bocil yang main-main skateboard. Niatnya sih si bocil mau kerjain Kasino. Ternyata Kasino malah expert menggunakan skateboard. Bocil tadi pun jahil kembali dengan menabrakkan skateboard satunya lagi ke Kasino dan kehilangan keseimbangan yang kemudian menumpahkan mangkuk makanan ke wajah si ibu. Di waktu itu Dono melihat seorang wanita masuk ke kamar si pria necis. Dono pun berlari dan dia menguping. Dono mendengar di balik tembok tentang kuda-kudaan.
Tanpa pikir panjang, akhirnya Dono mendobrak pintu kamar pria itu. Ternyata si pria necis sedang bermain catur dengan tetangga kamarnya yang si wanita adalah istri dari tetangganya itu. Di saat Dono berpapasan dengan Anita, dia pun bertanya ke Anita apa melihat wanita di kamar 211. Ternyata Anita sudah tahu bahwa wanita yang berada di kamar tersebut adalah adiknya dari si pria necis itu. Dan saat ini wanita tersebut sudah tak ada alias pergi. Kalau adiknya sendiri masa gua larang, Don? Masa? Pada suatu malam dalam menikmati keheningan, mereka semua sedang berbincang-bincang pengalaman suka duka kerja di hotel. Tiba-tiba muncul dari kejauhan di atas anak tangga sesosok wanita yang berjalan turun kemudian pindah tidur di bangku aula hotel. Wanita tersebut adalah salah satu pengunjung hotel yang biasa dipanggil Maprou. Dia pun ditinggal sendiri dan setelah pagi ternyata Maprou sudah berada tidur di pinggir jalan. Maprou pun akhirnya datang dan marah-marah di lobi hotel. Dia pun akan lapor ke polisi karena hotel tersebut ada hantunya. Maprou tidak terima karena harga dirinya telah terinjak-injak. Mau menjatuhkan martabat saya ya? Kalian semua saya lapor ke polisi. Memangnya kenapa Nyonya? Di mana jatuhnya mau bro? Kalian ini pasti memelihara hantu di hotel ini. Ini hotel pasti ada hantunya. Teriak-teriak Maprou pun membuat seisi hotel berkerumun dan menonton kehebohannya. Di lain kisah, Kasino sangat geli apa yang dipegang oleh Dono. Kasino pun suruh buang binatang tersebut, tetapi Dono kekeh dia akan pelihara, yang Dono sebut Omen, yaitu kelinci dari Irian. Indro kemudian masuk, dia pun berpikiran sama seperti Kasino, bahwa binatang tersebut adalah tikus. Gila lo. Lo mau apain tuh tikus? Masa tikus dibilang kelinci? Biarin aja. Dia bilang itu kelinci dari India katanya. Kelinci moyang lo. Ntar bisa kena penyakit pes tau. Siapa bilang dari India? Dari Irian tahu. Indro pun ambil sangkar Omen yang kemudian dikejar oleh Dono. Niat Indro sih ingin buang tikus itu. Di tangga hotel, Dono terus merengek minta belas kasihan agar Omen tidak diapa-apain oleh Indro. Niat Indro untuk buang Omen nggak jadi karena nggak tega. Yang akhirnya Omen pun dikasih lagi ke Dono dan dia pun berjanji akan kasih ke tetangganya karena dia mau merawatnya. Ternyata Dono berbohong. Dia malah rawat Omen dan simpen di semak-semak. Yang di saat Dono mau kasih makan si Omen sudah tak ada dan kabur. Rupanya si Omen belum lu buang ya. Pantesan dari tadi lu bisik-bisikan terus. Ini siapa bilang? Jangan belaga bego deh. Tuh parusan yang lihat si Omen ada di atas meja makan. Kasino kemudian memberikan satu racun tikus ke makanan di meja. Kasino pun menitipkan daging itu ke Winnie. Dan di saat Kasino mempertanyakan daging tersebut ke Winnie, ternyata Winnie sudah masukkan ke dalam kulkas. Kemudian saat ini sedang diolah untuk dijadikan makanan. Paniknya Kasino karena daging itu sudah ditaburi oleh racun tikus olehnya. Mereka semua pun akhirnya panik. Dan Kasino mempunyai ide untuk ambil sedikit tiap potong daging dan kasih makan ke si Manis, seekor kucing yang ada di hotel. Secara tiba-tiba ada inspeksi dadakan oleh istri yang punya hotel bernama Bu Ningsi. Dia pun merasa puas dengan kinerja anak buahnya. Dan Ibu Ningsi meminta dibuatkan nasi goreng ham yang bahannya memakai potongan daging. Kasino kemudian keluar mengecek si Manis yang ternyata masih segar bugar. Setelah beberapa lama di saat semua daging sudah dimasak menjadi makanan, Kasino melihat si Manis muntah-muntah, yang akhirnya suasana menjadi tegang kembali. Makanan yang siap disantap oleh Bu Ningsi pun langsung diambil oleh Kasino dengan alasan belum dikasih garam. Maaf Bu, kebetulan juga koki kami lupa memberi garam. Makanan ini porsinya tidak sama dan sebangun dengan badan Ibu. Biar kami ganti yang lebih istimewa. Permisi. Gimana sih? Indro yang tidak tahu juntrungannya apa langsung aja tanya ke Kasino, yang Indro pun langsung diajak oleh Kasino melihat keadaan si Manis di luar. Tuh lihat. Botol lo. Muntah ketelak tulang. Tuh kucing muntah bukan karena racun. Botol apaan sih? Botol bodoh dan tolol lo tahu. Ternyata Omen masih berkeliaran di lokasi restoran. Omen pun ngumpet di bawah meja makan yang orangnya merupakan suami istri yang sedang bulan madu. Mengetahui Omen pergi operasi, Dono pun langsung mengejarnya dengan cara merangkak.
Dan sekali lagi Omen masuk ke dalam tas si pasangan yang pertama didatangin oleh Dono. Tiba-tiba orang itu mengagetkan Dono karena dia memesan makanan spesial ham, yang langsung aja Kasino timpal makanannya sudah habis. Si wanita itu pun kecewa dan ajak suaminya untuk makan di luar. Melihat pelanggannya kecewa, Indro pun langsung turun tangan menawarkan makanan yang lain di restoran hotel itu. Kami ada menu lain yang mungkin bisa Bapak dan Ibu pilih. Nasi pecel ala Vietnam, nasi uduk ala Libanon, atau mungkin nasi ulam ala Mesir. Pasangan itu pun akhirnya pergi meninggalkan hotel membawa tas yang di dalamnya terdapat si Omen. Dono kemudian kejar dan memanggil pasangan tersebut. Dono pun akhirnya berbuat nekat. Dia pun bilang di dalam tas itu terdapat bom. Di waktu yang tepat, Dono pun mengeluarkan semua isi tas yang ternyata si Omen tidak ada di dalamnya. Merasa dibohongi, pria itu pun langsung mendekat ke arah Dono. Tinju pria itu pun mendarat di wajahnya Dono. Ini kanan saya, aduh, kiri saya, aduh. Singkat cerita, kejadian menegangkan kembali datang di saat Anita mendatangi mereka di dapur. Anita yang sedang tegang dengan gugup bilang bahwa penghuni kamar 211 diam aja kayak orang meninggal. Indro, Kasino, dan Winnie langsung mendatangi kamar tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Anita. Pria tersebut tak bergerak dan roboh di tempat tidur tanpa ada gerakan. Dan yang tambah khawatir, terdapat nasi goreng di lemari meja membuat Kasino berpikir pria itu meninggal karena memakan ham nasi goreng yang ada racun tikusnya. Dono yang ujuk-ujuk datang kemudian berdoa di depan si pria itu. Dia pun kemudian berinisiatif telepon kantor polisi. Tetapi Indro melarangnya, takut nama baik hotel jadi jelek. Mereka pun akhirnya berunding dan menghasilkan keputusan untuk membawa mayat ke dalam mobil dulu, tetapi jangan sampai ada orang yang tahu. Mereka pun mengendap-endap membawa mayat tersebut keluar. Maprau secara histeris teriak melihat mereka membawa mayat, dan Indro pun langsung sekap mulutnya Maprau. Akhirnya Maprau pun pingsan. Mereka pun membaringkan mayat dan Maprau di kamar sebelah. Tidak beberapa lama penghuni kamar pun datang, tetapi dia tidak bisa masuk karena Indro bilang kamarnya lagi dibersihkan. Di saat Indro sedang ulet bernegosiasi, di waktu itu mereka di dalam sibuk memindahkan mayat dan Maprau. Dan di saat pria itu masuk, dia hanya ingin mengambil barang yang tertinggal. Dan barang tersebut ada di dalam lemari. Terdengarlah suara dari dalam lemari itu yang pada akhirnya Maprau telah sadar. Dan dia pun ingat tentang mayat dan terus mengoceh di mana mayat itu. Maprau pun dibawa keluar oleh Winnie. Sedang pria penghuni kamar itu sekarang juga check out karena hotel tersebut sudah tak nyaman. Di saat mereka mau menuruni tangga, tak sengaja Dono melihat Omen. Dan dia pun dengan refleks melepaskan mayat tersebut yang akhirnya itu mayat menggelinding ke bawah. Mereka semua pun panik dan kejar si mayat yang jatuh itu. Kemudian si mayat mereka berdirikan kasih kacamata dan menyapa wanita yang sedang lewat. Dono pun kesal itu mayat sudah mati masih bisa bikin susah aja. Dia pun mencoba menelepon polisi kembali. Di saat itu seperti jodoh polisi beneran datang ke hotel mencari adiknya yang bernama Roni. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf, saya mau tanya yang... Ada Pak, ada. Aduh, nggak usah nanya Pak, saya akan terangkan. Aduh. Ini. Apakah ada adik saya yang bernama Roni? Bukan Roni Pak, tapi baru... Saya mau tanya adik saya yang bernama Roni, apakah masih di sini atau tidak? Barangkali Bapak mau minum, kebetulan restoran kami buka 24 jam. Pada akhirnya Dono pun kena bogem oleh Indro karena rese banget. Kemudian mereka pun bawa si mayat ke dapur. Dari dalam dapur si mayat digotong oleh Dono dan Kasino menuju parkiran mobil. Tetapi setelah mereka melihat ada mobil yang masuk, niat mereka pun batal dan dudukin kembali si mayat di dalam dapur. Di waktu itu ada kegaduhan yang datang dari Maprau. Dia pun mencari para pelayan hotel yang telah memasukkannya ke dalam lemari. Maprau pun bertemu dengan Kasino, Dono, dan Indro yang orangnya lagi cengar-cengir. Tiba-tiba bikin kaget si mayat tersebut bangun dan berdiri, yang membuat semua orang pun kabur ketakutan ada mayat hidup lagi. Ternyata pria itu tidak meninggal, dia hanya tidur yang dianggap meninggal oleh mereka semua. Begitu gembira dan tenang mereka semua nggak jadi umpetin mayatnya. Karena semuanya lapar mereka pun akhirnya memakan ham itu bareng-bareng. Tetapi Dono tidak mau makan kalau tidak bareng Omen. Di saat itu Dono melihat Omen mati yang membuat Kasino, Indro, Winnie, dan Anita memuntahkan kembali makanan yang mereka makan. Selesai filmnya. Semoga terhibur ya Cing. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Gimana kalau dia mati? Ya kayak orang tidur. Tidur kok kayak orang mati? Tidak
tidur sama saya yuk. Nggak janji, Jack. Dalam jiwa dan hatinya rasakan luka yang terdalam dari segala luka. Rasakan sakit, kesahan yang datang, pernah mencintai dan kini menghilang. Terpaksa lepaskan semua yang pernah terpilih olehnya. Bagi yang sayang tapi telah menghilang, bagi yang burung masakan melayang. Tangisan yang dalam nikmat itu dan kerinduan bagi cinta itu. Temukan diri menjadi satu hingga lenyap atas antaranya. Emang apa semua terasa menyakitkan bagi dirinya. Terjebak dalam ketidakpastian, jika sudah lenyap dan terasa gelap. Tak mampu lagi dia mencoba dengar keluhanmu. Semua kebohongan begitu. Tak